Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini janji, ini ikrar kami, ini komitmen kami untuk lebih mengasihi Engkau dan terus mengasihi Engkau sampai Engkau datang menjemput kami secara pribadi bahkan secara universal. Biar komitmen dan janji kami di hadapan Tuhan terus diteguhkan dengan kekuatan kuasa-Mu melalui firman Tuhan yang akan kami dengar saat ini. Kami tahu kehidupan kami seluruhnya ada di dalam tuntunan firman Tuhan. Sebab kami hidup bukan dari roti saja, dari makanan saja, melainkan dari benih firman Allah yang keluar dari mulut Allah, yang membuat kami kuat menghadapi setiap situasi yang tidak mengenakan, yang mengganggu seluruh kehidupan kami. Waktu kami dituntun, ditolong dan diberkati oleh Tuhan, kami akan menjadi orang-orang yang kuat karena bersama dengan Tuhan. Ambil alih jam pemberitaan firman Tuhan ini Bapa, biar suara-Mu yang diperdengarkan sungguh-sungguh mendapatkan hati kami dan kami terus ada di dalam rahmat-Mu, dalam pertolongan-Mu. Hamba-Mu yang jadi alat dalam tangan Tuhan sendiri, biar dituntun, digerakkan, dan dipakai bagi kemuliaan Tuhan semata, dan kami semua diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami siap mendengarkan sabda-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Baik, puji Tuhan. Saya tidak terlalu Baik, puji Tuhan, shalom, salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus yang oleh kemurahan Tuhan sendiri yang memberi kita waktu yang baik untuk sore ini ada di kaki Tuhan, lalu beribadah, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Baik, di minggu-minggu Prapaskah ini saya coba bawa kita lagi untuk merenungkan firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal yang ke-12. Walaupun ini mungkin sudah banyak kali kita dengar, tapi mari kita sekali lagi dengar Yohanes 12 ayat 12 sampai 19. Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-12 mulai. Keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar, itu pesta Paskah Yahudi ya, bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong Dia sambil berseru-seru, Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel. Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya, seperti ada tertulis, jangan takut hai putri Sion, lihatlah rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai. Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu, tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai Dia dan bahwa mereka telah melakukannya untuk Dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan Dia ketika Ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang Dia. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong Dia karena mereka mendengar bahwa Ia membuat mujizat itu. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah seluruh dunia datang mengikuti Dia. Baik, demikian jauh pembacaan firman Tuhan yang baru saja kita dengar, baru saja kita baca. Saya percaya Tuhan akan tolong kita di dalam pemberitaan firman Tuhan sore ini terkait dengan ayat yang baru saja kita baca tadi di dalam Yohanes pasal 12 ayat yang ke-12. Dengan pokok pikiran yang saya coba kasih buat kita, Yesus adalah Raja yang datang yang membawa keselamatan.
Yesus adalah Raja yang datang membawa keselamatan, bukan kekuasaan dunia. Kondisi waktu itu bangsa Israel di dalam penjajahan Romawi. Dan kalau bangsa itu ada dalam sebuah penjajahan, pasti kalau manusia normal, dia merindukan pembebasan. Hanya orang mengong dijajah dan mau dijajah. Mau terus ditekan. Sampai kalau kita ingat bangsa Israel ya, yang dijajah kurang lebih 430 tahun di Mesir, setelah Tuhan kasih keluar mereka, waktu ada kesukaran, kesulitan di padang gurun, kepingin lagi bawang pre yang ada di Mesir. Kepingin lagi itu brenibon, itu kacang nasi atau brenibon yang ada di Mesir, padahal itu makanan penjajah. Lalu waktu makan juga ya enak di lidah, tapi ada makan hati di dalam. Jadi memang itu jiwa manusia ini begitu, merindukan yang duniawi. Tapi kalau manusia yang sebetulnya mengerti rencana Tuhan, dia akan berpikir, saya dibawa begini walaupun ada kesulitan, tapi beta susahnya ada di negeri penjajah. Nah itu sebetulnya begitu. Nah kondisi bangsa Israel, orang-orang Yahudi pada zaman Yesus waktu itu, kan mereka di dalam penjajahan Romawi. Jadi konsep mereka itu ya konsep kalau raja itu ada, berarti raja itu bebaskan mereka. Sebab orang pun raja-raja yang selama ini, ada Raja Saul, ada Raja Daud, ada Salomo, ada raja ini, ada raja itu. Waktu setelah pemerintahan Salomo berakhir, karena ada perpecahan antara kerajaan utara yang tetap menggunakan nama kerajaan Israel dari 10 suku, lalu kerajaan selatan menamakan dirinya kerajaan Yehuda. Di utara atau Israel tadi ibu kotanya Samaria. Lalu sedangkan di selatan kerajaan selatan atau kerajaan Yehuda, ibu kotanya Yerusalem, ada 2 suku, Yehuda dan Benyamin. Ini peristiwa yang kita baca tadi adalah peristiwa masa-masa sebelum Paskah, Yesus memasuki kota Yerusalem. Dan pada saat itu kota Yerusalem dipenuhi dengan menurut cerita tadi manusia, orang-orang yang bersiarah datang ke Yerusalem. Ada yang datang dari Bethlehem, ada yang datang mungkin dari kota ini, ada yang datang dari Nazaret, ada yang dari berbagai kota. Karena perayaan Paskah Yahudi. Saya tidak perlu jelaskan ulang lagi Paskah Yahudi, semua nanti waktu hari Paskah bisa mengerti, mungkin pendeta-pendeta bisa jelaskan Paskah Yahudi itu apa, lalu Paskah Kristen ini seperti apa. Supaya kita tidak terlalu banyak menggunakan waktu. Jadi karena perayaan Paskah Yahudi itu semua dari berbagai tempat datang. Lalu orang banyak dengar bahwa Yesus datang. Menurut cerita ini, dorang lihat Yesus datang. Lalu mereka mengambil daun palma. Mereka mengambil daun palma dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru. Seru itu berseru artinya teriak yang sungguh-sungguh, teriak dengan segala kekuatan. Di Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Kalau kata Hosana itu dalam bahasa Israel, dalam bahasa Yahudi, Hosiana. Hosia. Baru ada na. Hosiana. Jadi itu artinya, tolonglah kami sekarang. Jadi kata Hosana itu artinya, tolonglah kami sekarang. Jadi karena ada dalam situasi yang dijajah, tolonglah kami sekarang atau selamatkanlah kami sekarang.
Itu betul-betul mereka sedang butuh raja politik. Seorang raja yang punya kekuatan politik. Nah, raja yang punya kekuatan politik itu yang bisa usir penjajah. Yang bisa usir pemerintahan Romawi yang ada di tanah Yehuda, di tanah Israel. Jadi mereka punya pikiran salah tentang keselamatan. Jadi selamat menurut mereka, selamatkanlah kami, tolonglah kami. Jadi konsep mereka itu tolonglah kami dari penjajahan. Jadi rompong konsep, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Mereka kira Yesus datang ini untuk membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Orang banyak sambut Yesus sebagai raja, tapi mereka tidak paham jenis kerajaan yang dia bawa. Mereka tidak paham jenis kerajaan yang Yesus bawa. Jadi yang mereka pikir bahwa seperti kerajaan dunia ini ada raja, raja politik yang bisa bebaskan, yang bisa segala macam, bisa usir penjajah. Ketika Yesus masuk ke Yerusalem, orang banyak berseru Hosana, tapi mereka sebenarnya mengharapkan Mesias politik. Seorang Mesias yang dijanjikan menurut perjanjian lama. Mereka sedang merindukan Mesias. Seorang yang diurapi, yang hebat di bidang politik, yang bisa membebaskan mereka dari penjajahan. Namun Yesus datang dengan kerendahan hati, bukan datang dengan gaya politik. Aplikasi penerapan rohani buat kita jemaat sekarang. Jangan cari Yesus hanya karena untuk urusan kita butuh sesuatu. Ada amin? Itu poinnya. Jangan hanya cari Tuhan Yesus, cari Tuhan ketika kita butuh sesuatu. Apalagi itu yang berkaitan dengan kebutuhan lahiriah kita. Kadang-kadang kita banyak lebih ngotot, Tuhan tolong beta pun proposal. Tuhan tolong beta pun skripsi. Tuhan tolong beta pun beras. Tuhan tolong beta punya pakaian sumodel tempo doeloe. Kalau bisa ada model terakhir sekarang. Jadi kalau masuk pesta juga bisa pede. Bukan persekutuan doa, tapi percaya diri. Jujur pastilah ada dalam hati kita itu omong kosong kalau son ada itu benak begitu. Betul, mama-mama, ibu-ibu. Apalagi kalau ada yang lebih repot lah kalau ibu tusuk konde biru, apalagi ikat rambut biru, apalagi bandol biru, kacamata gagang biru, semua lipstik juga biru. Pakaian luar juga biru, sepatu juga biru, kaos kaki juga biru, cincin juga ambil cincin yang mata biru. Jadi repot. Jadi kita cari Tuhan jangan sampai hanya karena persoalan-persoalan lahiriah, tapi kita lupa memperbaiki saluran kita. Nah kalau saluran itu baik, ada amin, itu air akan mengalir dengan baik. Waktu Tuhan buka keran, langsung tampies soneta toa di dalam. Karena saluran itu tidak ada lumut, tidak ada karat. Sekarang Supi punya banyak cara untuk membantu membersihkan wastafel, membersihkan apalagi membersihkan toilet. Tinggal poa itu barang langsung pelong. Jadi itu baru orang duniawi bisa pakai cara begitu untuk alat itu bisa untuk itu corong-corong itu apalagi saluran-saluran wastafel, cuci piring, wastafel kamar mandi, wastafel toilet, semua poa itu cairan langsung los. Jadi yang diperbaiki sebetulnya yang lebih dahulu kita berdoa Tuhan. Sekiranya hidup kita ini yang dahulu diperbaiki. Ada amin. Harusnya dosa bangsa Yahudi yang harus mereka sesali.
Karena dosa ini nilainya kekal kalau tidak diselamatkan. Dosa ini virus yang mematikan yang tidak bisa ada obatnya kecuali dengan darah Yesus Kristus Tuhan. Kalau utang di bank, utang di koperasi, pasti tebus dengan doi. Tidak bisa dengan darah Yesus. Tapi itu kan persoalan berkaitan dengan lahiriah. Nah ini berkaitan Yesus datang, ini bukan Mesias politik yang seperti dirindukan mereka. Makanya waktu dia naik ke sorga dia bilang, kapan pulang? Pasti waktu dia setelah tambah lagi waktu dia mati, mereka tambah stres. Kita bilang dia raja, sampai taruh di salib juga raja orang Yahudi, tapi ternyata raja orang Yahudi mati. Karena konsep mereka itu yang dijanjikan dalam perjanjian lama akan Mesias itu akan datang, raja yang kekal, dia penasihat yang ajaib, Allah yang perkasa. Jadi dong pikir yang konsep seperti konsep lahiriah, konsep dunia. Jadi kalau kita datang kepada Tuhan, mari jangan karena butuh sesuatu. Tapi lebih utama merindukan waktu kita bilang Tuhan, haleluya, hosana, betul-betul sedang merindukan Tuhan. Waktu kita nyanyi, betul-betul kita nyanyi sedang merindukan Tuhan. Bukan kalau piper suku tondo untuk dapat sesuatu. Atau mungkin minggu keempat dapat amplop dari Pak Bayu dan Ibu Ina. Nah kalau ada konsep begitu, kita mungkin bisa menikmati itu amplop. Tapi hidup kita ini sebetulnya sedang kita tuntun pelan-pelan. Kita sendiri yang giring kita pun diri lama-lama untuk masuk neraka. Karena konsep kita, karena motivasi kita bukan mendapatkan Tuhan, tapi untuk mendapatkan sesuatu. Ada amin. Rindukan Tuhan pasti dapatkan Tuhan, apalagi kalau salurannya bersih. Tanpa kita minta Tuhan, Tuhan pasti tahu apa yang sedang kita perlukan. Dia akan perintahkan berkat-Nya. Sampai kan ada ayat firman Tuhan bilang, orang fasik itu, dia kumpul sesuatu, tapi dia tidak ada kuasa untuk menikmati. Nanti dia perintah kasih orang benar. Banyak orang datang kepada Tuhan ketika sakit. Banyak orang datang kepada Tuhan, kalau datang kepada Tuhan waktu sulit ekonomi. Apalagi tadi saya baru baca. Dengan tutupnya salat apalagi Pak Bayu lupa. Hormuz, nanti diperkirakan ada berapa ratusan ribu sepeda motor dikonversi oleh Kementerian Sumber Daya Mineral. Saya punya motor dinas yang diberikan oleh dinas. Itu Supra Helm In Pak, yang tempat helmnya gede di dalam. Nah, waktu itu masih kepala dinas sebelumnya. Semua dinas belum ada yang mau terima itu. Karena kebetulan beliau PLT Sekda, lalu kepala dinas kita. Waktu ada bilang konversi, akhirnya diambillah 3 motor. Yang dikasih kepada saya, lalu 2 ibu. Pakai belum 1 minggu, tatoa di jalan. Waktu itu kan dia waktu kita mau gas tidak dengar bunyi, kan listrik nah. Jadi mau dikonversi dari motor biasa konvensional dikonversi menjadi motor listrik. Takae, nakal naik gunung. Akhirnya saya sudah banyak keluar uang untuk naik saya simpan di situ di jalan, saya foto, saya kirim. Nah karena teknisinya kan tinggal di Jakarta semua. Nah ini STM yang dong baru dilatih dan beberapa juga latih kan belum mengerti betul dong juga tidak bisa. Sudah dibuat dalam grup juga mereka tidak bisa. Jadi untung waktu itu mereka masih ada jadi mereka perbaiki jadi coba pakai lagi. Tapi setelah pulang onar lagi, saya bilang ke dalam tanganmu hai motor, saya kembalikan, saya serahkan kembali. Nah kalau kasih motor listrik yang memang listrik ya mungkin tidak masalah. Nah kalau ada konversi ini juga kita mengong di jalan. Katanya tadi waktu berita saya baca. Nah kalau Hormuz, selat Hormuz, tutup begitu Iran tutup. Nah kan dia kan negeri sumber minyak. Nah kita pun minyak artinya perekonomian di berbagai belahan dunia pasti ada sedikit masalah. Bukan sedikit lah, pasti setengah. Atau juga mungkin setengah mampus.
Sebab minyak ini dipakai untuk banyak hal. Tapi kita tetap berserah kepada Tuhan. Ada amin. Jangan sampai hanya karena ada masalah begitu lalu betong lari ke Tuhan. Tapi ada masalah dan tidak ada masalah. Tadi ada doa di tiap musim hidup kita tetap pemburu Tuhan. Kita jadi orang yang tetap buru Tuhan. Apalagi di kepolisian kita urus banyak soal. Tapi kalau di dalam Tuhan, pasti Tuhan kasih kita jalan keluar. Semua lini punya persoalan. Mulai dari ibu dapur sampai ibu negara. Siapa bilang ibu negara soal ada soal? Semua ada persoalan. Tapi jangan hanya cari Yesus waktu ada kebutuhan lahiriah saja. Kalau bisa Tuhan, saya merindukan Tuhan untuk saya menikmati seperti apa yang Tuhan mau. Dan kalau saya pulang di negeri yang mulia, tinggal selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Nah kita sekarang ikut ibadah ini begini bukan hanya untuk lahiriah kita diperhatikan. Kita jujur, kita kan butuh sesuatu, kita butuh ini, butuh itu. Tapi jangan sampai betul-betul menjadi prioritas. Tapi kalau bilang kita mengerti tentang Tuhan, Matius 6 ayat 33 kan kita hafal betul ya. Cari Tuhan dan kebenarannya, semua akan ditambahkan. Kalau orang dunia agama lain, cari Tuhan maka ditambahkan. Tapi kita cari Tuhan dan kebenarannya. Nah satu-satunya kebenaran ini kan tidak ada yang lain yang berani sampai deklarasi. Yang bilang kebenaran hanya Yesus. Yang lain omong kosong. Yang lain cerita sorga tapi belum pernah pergi sorga. Apalagi kalau ada banyak bidadari di sana yang cerita juga tidak pernah pergi sana. Pasti yang buntianak suka yang begitu. Tapi kita kan tidak seperti itu. Kebenaran yang hakiki ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Jadi jangan mencari Yesus ketika membutuhkan sesuatu. Bukan pada saat sakit, bukan pada saat sulit ekonomi, pada masalah keluarga. Lalu ketika masalah selesai, kita mulai jauh dari Tuhan karena fokus kita yang itu. Nanti selesai, tendang buang Tuhan. Prapaskah ingatkan kita Yesus bukan hanya karena dia ada, ikut Yesus bukan hanya karena mujizat. Tapi karena dia adalah Tuhan kita. Jadi di minggu Prapaskah, minggu sengsara ini, kita ikut Yesus bukan hanya karena mujizatnya. Bukan hanya karena untuk kepenuhan lahiriah kita terpenuhi. Jujur kita butuh ini, butuh itu. Tapi bukan itu yang prioritas. Tapi karena dia adalah Tuhan kita. Itu mesti ada di dalam hati dan pikiran kita. Semua ini kita butuh ini, butuh itu. Siapa yang tidak butuh? Apalagi dengan situasi yang sangat sulit seperti sekarang. Tapi mari kita tahu bahwa dia Tuhan kita. Yang kedua, kita coba lihat. Yesus datang dengan keledai, bukan dengan kuda. Yesus menemukan seekor keledai muda lalu ia naik ke atasnya seperti ada tertulis. Jangan takut hai putri Sion, lihatlah rajamu datang duduk di atas seekor anak keledai. Ini nubuat dari kitab Sakaria ayat 9, pasal 9 ayat 9. Di kitab Sakaria. Bersorak-soraklah dengan nyaring hai putri Sion. Bersorak-soraklah hai putri Yerusalem. Lihat rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Jadi otak ini otak raja sekuler. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Ini sebetulnya Yesus sedang menggenapi kitab Sakaria ini. Hanya orang Israel baca-baca tapi tidak mengerti. Baca-baca, tidak mungkin dia. Apalagi dia anak tukang kayu, lalu dia sendiri juga tukang kayu. Dalam budaya Timur Tengah kuno, budaya Timur Tengah yang dulu-dulu, kalau raja yang datang dengan kuda perang,
Kalau dia datang dengan kuda perang, itu berarti dia datang untuk berperang. Tapi kalau raja yang datang pakai keledai, berarti dia datang dengan damai. Dia tidak bawa pedang. Jadi kita pun Tuhan ini tidak bawa pedang untuk pukul-pukul secara lahiriah. Ada ayat yang lain dalam perjanjian baru. Kalau dia datang, dia membawa pedang, kasih pisau orang seisi rumah. Arti rohaninya seperti itu. Jadi kalau Mama Irni suka ibadah, belum tentu yang lain di dalam suka. Jadi itu jadi pedang yang memisahkan kita. Raja yang datang dengan kuda perang itu datang mau perang. Tapi Yesus datang dengan kedamaian. Makanya dia datang, dia naik itu keledai. Yesus adalah raja, tapi kerajaannya bukan kerajaan dunia. Jadi waktu dulu, lihat rajamu datang kepadamu. Jadi pasti orang pikir ini, lihat rajamu datang kepadamu pakai keledai lemah lembut. Berarti dong konsep itu, berarti dia bawa damai. Berarti kita tidak dijajah-jajah lagi. Jadi konsep itu, mereka tidak paham sesungguhnya damai yang dia maksud itu. Mereka pemaksud, oh damai, tidak ada peperangan, tidak ada penjajahan secara lahiriah. Tapi yang dimaksud Yesus sebagai Raja Damai itu, dia membuat kita hidup dalam damai karena kita ditebus dari dosa kita. Dibebaskan dari dosa kita. Ditebus dengan darah yang sangat mahal. Dia datang bawa damai, dia perdamaikan kita dengan Tuhan Allah akibat dosa Adam. Dia ampuni dosa kita. Dia kasih kita keselamatan kekal. Yesus tolak menjadi Mesias politik karena dia datang sebagai juru selamat dunia, bukan hanya untuk orang Israel. Dia tolak, ya kali ada pendapat teolog bilang dia tolak itu raja politik. Dia tolak untuk menjadi Mesias politik karena dia bukan hanya berurusan dengan Yerusalem. Dia bukan hanya berurusan dengan Israel, tapi dia mau selamatkan seisi dunia. Karena dosa satu orang dari Taman Eden, seluruh generasi dan semua umat berdosa. Dan Yesus harus datang untuk menyelamatkan seluruh manusia. Mereka ego sekali. Mereka kepingin mereka yang dibebaskan sini. Silakan bangsa di sekitar terjajah terserah. Tapi konsep Tuhan, hati Tuhan beda. Beta datang bukan hanya untuk bohong, tapi untuk semua orang yang tertekan karena dosa. Dan ujungnya pasti menuju maut. Dan saya tidak mau, tidak tega melihat seluruh manusia yang saya sudah ciptakan ini tergiring kepada maut. Tapi kalau bisa dari maut datang kepada hidup. Dari kutuk datang kepada berkat. Dari orang teraniaya, dari yang tertindas, yang tertawan, sekarang mengalami kelepasan dan pembebasan. Itu hati Tuhan. Bukan seperti hati orang Israel, kalau bisa hanya dong-dongsa. Dan itu harus ada di hati kita, ada amin. Jangan hanya berpikir kalau kita sudah di persekutuan doa, lalu kita nyaman. Lalu tidak lihat orang di sekitar kita. Tidak lihat keluarga kita. Tidak lihat sanak saudara kita. Tidak lihat istri kita. Tidak lihat suami kita. Tidak lihat anak-anak kita. Tidak lihat tetangga kita. Bukan hanya persoalan kasih dorong uang, kasih dorong beras, kasih dorong makan, kodong tambah besar. Tapi bagaimana kita tuntun mereka untuk mengerti tentang Tuhan. Karena itu yang nilainya lebih kekal. Kasih uang dia pakai habis, selesai. Tapi kalau kasih Tuhan kepada dia, seberangkan Tuhan kepada dia, itu Tuhan akan melekat kepada dia. Waktu susah, Tuhan ada. Waktu dia senang, Tuhan ada. Waktu dia tidak ada masalah, Tuhan ada. Waktu ada masalah juga Tuhan ada. Jadi kita tidak kepikiran terlalu, karena Tuhan yang jaga dia, bukan kita yang jaga dia. Kenapa banyak orang tua khawatir banyak dengan anak-anak, dengan keluarga mereka? Karena mereka tidak memberikan Tuhan kepada mereka. Kalau kasih Tuhan kepada keluarga kita, dia bilang, saya percaya Tuhan pelihara saya. Itu yang sangat kita rindukan. Izinkan Yesus benar-benar jadi raja dalam hidup kita. Itu pelajaran yang kedua. Izinkan benar-benar dia jadi raja, dia yang perintah hidup kita. Israel tidak paham itu. Mari kita menjadi orang percaya yang disebut Yesus sebagai Tuhan.
Mari praktek juga kita bilang Tuhan, kalau yang namanya Tuhan, di tempat kita menaklukkan diri, Dia mengatur kita, Dia mengendalikan kita. Arti kata Tuhan, Arabnya Rabi, Rob, kalau bahasa Jawanya Gusti. Artinya kepada Dia kita menaklukkan diri, kita tunduk, submit kepada Dia. Dia yang atur kita. Jadi kalau dia bilang suruh belok kiri, kita tidak bisa belok kanan. Kalau dia bilang lurus, kita lurus. Kalau dia bilang jangan, kita juga ikut apa yang dia bilang. Makanya kita bilang dia Tuhan, dia Tuhan, dia Lord, dia Rob, dia Rab, dia Gusti. Kurios. Jadi biarkan Dia yang ambil alih hidup kita. Banyak orang yang ambil keputusan hidup tanpa doa. Banyak orang yang mau bertindak ini itu tanpa minta kehendak Tuhan. Banyak orang mau pacaran, sonde minta dari Tuhan dulu. Minta hikmat dan pengertian, pokoknya pacaran saja. Pakai apply, kalau pakai istilah orang dunia, koleksi, seleksi, resepsi. Jadi dia kumpul semua dari ujung kulon sampai ujung pandang. Dari Sabang sampai Merauke, Mianges sampai Rote, Namudale di Rote. Dia bikin baper semua, dia bikin sakit hati semua, baru dia dapat satu saja. Hidup ini harus dipimpin oleh keinginan Tuhan, jangan keinginan pribadi. Kalau kita lihat kita pun keinginan pribadi, kita pun ingin terlalu banyak. Kita mesti jujur. Kalau botong ikut ya botong pun ingin, terlalu banyak botong pun keinginan. Tapi sebagai anak Tuhan yang bilang dia Tuhan, lihat rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya, ia lemah lembut. Mari datang kepada Dia yang lemah lembut. Datanglah kepadaku semua yang letih, lesu dan bertanggungan berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut, rendah hati dan lemah lembut. Jadi datang kepada Dia, kita butuh hikmat, butuh pimpinan. Kalau bisa Tuhan yang atur hidup kita. Kenapa sampai dia naik keledai begini supaya sebetulnya otak Israel itu mengerti dia tidak datang dengan kuda. Betul-betul dia bawa damai. Betul-betul dia bawa damai. Kalau yang damai itu kan berkaitan dengan di dalam ya. Kalau sejahtera berkaitan dengan hal-hal lahiriah. Damai sejahtera. Sekarang saya lupa sekarang istilah sekarang. Kalau dulu keluarga prasejahtera, sejahtera 1, sejahtera 2. Sekarang ada dia punya istilah baru lah Kak Yo ya. Ada istilah baru sekarang itu kalau yang penerima bantuan sudah apakah? Ya, ada dia punya istilah itu. Kalau ya, memang itu salah satu program, tapi ada dia punya istilah menurut tipe orang-orang. Jadi saya sudah lupa lagi. Jadi kalau dulu keluarga prasejahtera, sekarang sejahtera 1, sejahtera. Ini itu berkaitan semua dengan kebutuhan lahiriah. Tapi kalau menyangkut damai ini menyangkut inner beauty, inner kita, hati kita menyangkut di dalam. Jadi dua-dua kita butuh damai sejahtera. Nah yang bisa kita kasih kita sungguh-sungguh damai sejahtera ini Tuhan, Lord, Kurios, Gusti, Rob, Rab, Rabi. Sang Guru, Sang Tuhan. Makanya dia datang dinaik di keledai supaya orang-orang yang lihat dia betul-betul menaklukkan diri kepada Sang Tuhan. Ada amin. Kalau Tuhan yang atur kita, kalau Tuhan yang atur kita, semua beres. Dulu hamba-hamba di Sumba itu, waktu mereka mengabdi kepada Tuannya, itu semua mereka harus takluk kepada Tuhan. Tuhan atur mereka seperti apa, harus ikut, tidak bisa berontak. Prapaskah ini ingatkan kita Yesus adalah Raja kita, adalah Tuhan kita. Mari kita tunduk kepada Dia.
Istilah Inggrisnya submit, tunduk, takluk sepenuhnya. Jadi ini masa-masa minggu-minggu sengsara begini, tadi yang pertama, kita sadar bahwa kita butuh Tuhan di segala musim hidup kita. Mau susah senang butuh Dia, jangan pada saat kita butuh saja. Lalu yang kedua, jadikan betul-betul Dia Tuhan yang atur hidup kita, jangan kita atur balik Tuhan. Nah kadang-kadang karena kita sudah terlalu banyak beban, kita yang komando Tuhan, Tuhan beta, jadi kita daftarkan seluruh kebutuhan kita, lalu kita atur Tuhan. Kalau kita bilang Dia Tuhan, ingat Dia pernah naik keledai. Dia naik keledai bukan Dia naik kereta, kuda kereta. Supaya Dia membuat kita damai dan sejahtera. Yang berikut kekasih Tuhan, kita lihat ayat ini. Bahaya kalau kita punya iman ini dangkal. Kalau pengetahuan kita tentang Tuhan dangkal, dia bahaya begini. Orang yang sama yang berseru Hosana, itu orang yang sama juga yang bilang, yang teriak waktu bilang apa? Salibkan dia, salibkan dia. Nah itu karena apa? Karena pengetahuan tentang Tuhannya sepoong, tidak paham. Ini menunjukkan bahwa banyak orang ikut Yesus hanya karena mujizat. Mujizat selesai, salibkan dia. Pertolongan selesai, salibkan dia. Jadi selalu ikut suara mayoritas. Tadi Tuhan tolong. Tadi waktu orang bilang, Hosana dong, teriak Hosana. Tuhan tolonglah kami. Waktu Tuhan tidak tolong secara lahiriah, salibkan dia. Jadi ketika Tuhan tidak tolong seperti konsep mereka, salibkan dia. Kan dong pun bilang Hosana itu artinya tolong kami, selamatkanlah kami sesuai dengan kebutuhan kami. Lalu waktu Tuhan tidak melakukan konsep menurut konsep mereka, hanya salibkan dia. Iman hanya dibangun dengan dasar emosi, hanya dasar perasaan, tapi bukan dengan dasar mengerti Tuhan. Kalau kita mengerti Tuhan, kita akan sama seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego yang bilang begini, kalau Tuhan sudah tolong kami, dengar ya Tuanku Raja, kami tidak akan menyembah patung yang dibuat Tuhanku. Jadi mau situasi sulit sekalipun, tetap punya pengakuan bahwa Tuhan itu baik. Demikian juga dengan Ayub 1 ayat 20, Ayub 2 ayat 10. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berdosa dengan bibirnya. Kita beras tinggal satu mok, sumulai berdosa dengan bibir, sumulai kasih salah satu. Koluna. Jadi saling mempersalahkan seperti kutuk Taman Eden. Adam pika salah Hawa, sawa sorong ular. Te ular mau pi sorong apa lah? Saling baku sorong. Jadi iman tidak dibangun dalam perasaan, dalam emosi, tapi dalam mengerti tentang Tuhan dengan baik. Bahwa dalam setiap situasi Tuhan ada dan pasti Tuhan tidak kasih tinggal botong. Saya dan kita semua pasti banyak mengalami kalau cerita tidak cukup banyak waktu. Di saat-saat yang terjepit, di saat-saat situasi yang sulit, ada jalan yang luar biasa yang Tuhan buka. Ada kalimat yang baik berkata, ada pintu yang terbuka di jalan buntu. Ada pintu yang terbuka di jalan yang tatoa. Tahu jalan buntu ya? Potong jalan-jalan, susun ada jalan lagi langsung tatoa. Langsung jalan-jalan. Memang ada ini jalan, tapi tiba-tiba sudah tatoa, sudah ada pisan jadi tatoa. Ini mesti balik lagi. Tapi Alkitab berkata, ketika maju kena, mundur kena, 1 detik itu penting bagi Tuhan. Musa angkat tangan. Coba kita pulang, kita angkat tangan di depan bak mandi. Kita angkat tangan seperti Musa. Memang tidak bisa. Tapi waktu Tuhan lakukan, Tuhan izinkan Musa menghadapi kondisi begitu masyarakat Israel berteriak dalam keadaan kesesakan. Mundur pasukan Mesir dengan kereta perang. Di depan laut Kolsom, laut Teberau. Mau putar begitu jauh. Yang ada daratan kan mesti jauh kalau lihat petanya. Nah ini di belakang. Jadi kalau mutarnya yang ada daratan yang ketemu nanti ketemu Kanaan, itu kan mutarnya jauh. Nah ini di belakang sudah datang. Ini harus di depan. Harus dengan cara yang ajaib Tuhan lakukan.
Waktu kita berserah, waktu Musa berserah, 1 detik bagi Tuhan itu penting. Di saat-saat hampir kehabisan akal, kalau hidup kita, saluran kita baik, masa Tuhan tinggalkan kita? Tuhan selalu bawa kita dalam kondisi seperti itu supaya kita ada kesaksian. Supaya kita bisa bersaksi. Dalam keadaan seperti itu, Tuhan tidak tinggalkan beta. Dalam keadaan itu, Tuhan tidak biarkan beta. Dalam keadaan yang seperti terjepit itu, seperti itu, makan buah si malakama. Maju kena, mundur kena. Tapi tangan Tuhan menopang. Lalu dia suruh. Bayangkan ini orang sekolah di Mesir. Kayo dulu tamat dari mana, adek? Dari Undana ya. Kamu di Undana, saya juga di Undana. Tapi kalau Musa itu bukan di Undana. Dia di istana raja. Kalau di istana rajanya, pendidikannya pendidikan yang terbaik. Kalau dia tidak tunduk sepenuhnya kepada Tuhan, dia akan bilang, Tuhan, tidak ada hubungan sepun tangan yang pendek ini dengan laut yang begini besar. Tidak akan terjadi apa-apa, tidak ada ikatan molekul. Tapi kalau Tuhan yang perintah, hambamu dan aku mengakui engkau Tuhan dan Allah. Engkau memang Tuhan, saya tunduk kepada Tuhan. Saya angkat Tuhan. Waktu dia angkat, apa yang terjadi? Itu laut terbelah. Lalu umat Israel, anak sulung Allah. Tuhan yang bilang mereka anak sulung, bukan mereka yang bilang kami anak sulung. Tuhan yang bilang dalam Keluaran 4 ayat 4, Israel adalah anakku yang sulung. Mereka berjalan di tanah kering, lalu laut menjadi tembok. Ngiri ya, kalau renungkan itu bulu badan berdiri. Bayangkan begitu, ini mau mati nih, kembali mati, di depan mati. Tapi karena tunduk kepada Allah, lalu itu pintar ditaruh di bawah. Tuhan yang di atas itu pintar tunduk kepada kuasa Allah. Jadi kalau kita ada masalah, jangan cepat-cepat pakai kita pun otak kepolisian. Yang kita sekolah baru pulang ya. Tapi bilang, Tuhan tolong beta karena ini masalahnya kompleks. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Di dalam tiap-tiap rumah tangga kita, jangan cepat-cepat, oh itu ibu, itu pak, gampang. Langsung otak untuk pinjam. Koperasi ada langsung otak di koperasi. Mulai berdoa dulu, ada amin. Saya tidak larang saudara pinjam kepada tetangga, kepada saudara yang mungkin rasa saudara mampu, atau kepada koperasi, atau dengan pendidikan yang kita sekolah. Oh, taktik perang seperti ini menghadapi orang seperti ini, menghadapi mental, kan pasti diajar menghadapi mental karakter seperti ini. Polisi harus seperti apa, jangan cepat-cepat buru-buru lari kepada Tuhan. Tuhan pasti kasih kita jalan keluar, karena kita bilang dia Tuhan. Nah kalau kita bilang dia Tuhan, tunduk kepada dia, lalu dia akan atur pasti indah pada waktunya. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan. Semua kita ini sulit. Kita pun pintar juga, ini pintar terbatas. Jadi kalau kita pun pintar terbatas, mari minta sama Tuhan yang unlimited, yang tak terbatas. Kita semua ini limited semua. Apalagi dalam terjemahan yang lain. Apa bilang? Semua jadi pendek. Karena dosa semua orang hilang, kemuliaan Roma 3 ayat 23 ya. Karena upah dosa adalah maut dan semua orang kehilangan kemuliaan Tuhan. Dalam terjemahan yang lain, terjemahan bebas bilang, jadi pendek, to become short. Makanya kau pun sumbu cepat pendek, karena itu karena kutuk Taman Eden. Orang korek sedikit karena kita pun sumbu pendek, menyala. Semua bisa menyala. Ini hanya karena Tuhan jadi botong rem-rem. Coba kalau sudah Tuhan botong menyala. Bukan menyala, menala. Haleluya. Apalagi kalau orang bau nih, orang amarasi itu suka menyala. Apalagi saya punya istri neparasi. Tukang tua berasi. Tukang tua berasi, tukang tersinggung. Itu arti kata tua berasi. Ada rasinya di belakang. Tapi kalau kita tunduk dan lawan iblis, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka iblis akan tunduk kepada kita. Semua kita ini sejak kutuk Taman Eden ada botol foy yang tidak baik semua. Tapi itu waktu itu yang foy muncul, mau dia naik, dia mau datang, tapi Tuhan bilang tekan, tunduk dan lawan iblis. Selevel pendeta besar sekalipun, korek. Dia bisa menyala, tapi kalau kita ada Tuhan dan kasih dia Tuhan yang buat kita harus tunduk kepada Tuhan, yang mau menyala tabakar itu akan reda.
Kan Paulus pernah bilang, kadang-kadang yang tidak baik, kita mau bikin yang baik, tapi kadang-kadang yang tidak baik yang muncul. Itu rasul besar. Apalah hanya sekelas majelis. Itu pasti emosi cepat. Ada amin. Tapi kita bersyukur kita punya Tuhan ya, yang tolong kita, yang tidak akan tinggalkan kita dalam keadaan apapun. Ikut Yesus, izinkan Yesus benar-benar jadi Raja dan dalam hidup kita. Yang ketiga terakhir, ikut Yesus dengan iman yang setia, bukan iman yang timbul tenggelam, iman yang emosional. Orang banyak yang bersuhu hosana beberapa hari kemudian juga berkata, salibkan dia, menunjukkan bahwa iman yang hanya berdasar emosi sesaat tidak akan bertahan. Iman sejati adalah iman yang tetap setia. Saat doa dijawab, bahkan saat doa belum dijawab atau belum dikabulkan. Jawaban doa itu kan ada 3. Tidak, ya, tunggu kan. Semua itu dijawab. Tapi dikabulkan itu yang dimaksudnya ya. Kadang waktu Tuhan. Ada waktu-waktu Tuhan melakukan. Seperti saya pernah ngomong tentang Yairus dan perempuan pendarahan. Perempuan pendarahan saat itu juga. Tapi anak Yairus yang sukoma tinggal titik itu masih butuh waktu proses lagi untuk jalan. Karena mau jalan dia melewati manusia begitu banyak. Basesak, Alkitab berkata berbondong-bondong dan berdesak-desakan. Nah di sini Susembu yang 12 tahun, Susembu. Nah yang di sana, dia 12 tahun sudah mati-mati. Sebetulnya yang paling urgensi kan yang di sana, yang sukritis, harusnya cepat di sana. Tapi Yesus masih sibuk. Siapa yang jama beta? Tak sibuk lagi. Sili satu. Nah di sana sudah game. Tadi waktu dia datang, Yairus datang sukoma. Nah sekarang dia titik. Harusnya di situ. Tapi kita menunggu waktunya Tuhan. Karena dia tahu ini Tuhan. Walaupun keluarganya bilang begini. Lu untuk apa menyusah-nyusahkan panggil guru begini? Tapi kalau orang yang dijamah Tuhan dan dia tahu itu Tuhan. Ada amin. Yairus tahu ini Tuhan, ini bukan orang main-main. Kalau dia tahu ini Tuhan, dia tidak jawab apa-apa. Mungkin dalam hati dia senyum, dia percaya. Saya tidak sia-sia panggil dia di tepi danau. Panggilnya tadi di tepi danau. Waktu dia berlutut juga tadi di tepi danau. Bukan di gedung gereja, bukan di bawah altar. Atau waktu KKR lalu si Yairus kepala rumah ibadat seorang Yahudi, pemimpin agama Yahudi di sinagog yang pimpin ibadat. Anggaplah seperti dia gereja-gereja cabang, bukan Ketua Sinode. Jadi dia pendeta yang ada di gereja itu. Jadi waktu dia ada bertemu Yesus, dia bukan sujud menyembah di depan altar atau di bawah altar, tapi di tepi danau. Dia bilang, saya tidak sia-sia panggil Tuhan. Ini Tuhan saya. Ini Tuhan saya, ini Tuhan saya. Jadi waktu keluarga bilang, engkau apa gunanya engkau menyusah-nyusahkan guru? Anakmu sudah mati. Tapi dia tinggal tenang. Lalu Yesus yang jawab, bukan Yairus yang jawab. Yairus bilang begini, jangan takut, percaya saja. Sebab kalau maut, kematian pasti bikin orang takut dan bikin orang sedih. Tapi Yesus bilang, percaya saja. Sampai Roma 10 ayat 13 bilang apa? Pencobaan-pencobaan yang kamu alami, pencobaan biasa. Bayangkan mati juga dibilang biasa. Mati dibilang biasa. Lebih enteng lagi sampai bilang mati sama dengan tidur. Aduh kasihan. Kalau betul pikir ini, Tuhan ini kayak main gila. Masa mati dibilang tidur. Tapi itu konsepnya kerajaan surga. Nah sekarang kita mau ikut konsep dunia, konsep surga. Memang kita berat menurut kita, tapi Tuhan bilang itu pencobaan biasa. Saya juga merasa itu bukan biasa kalau saya pikir saya pakai otak. Tapi mari kita percaya perkan firman Tuhan. Alkitab berkata, kita hidup bukan dari roti saja, melainkan dari benih firman Allah yang keluar dari mulut Allah, yang kita percaya sepenuhnya. Bukan percaya ayat yang lain, lalu kurang percaya ayat yang lain. Kita percaya semua bahwa firman Allah adalah perkataan Allah. Dan kalau itu semua perkataan Allah, mari kita percaya. Mari kita tundukkan kepala, Tuhan Yesus tolong kita. Datang di setiap musim hidup kita. Susah senang, tetap merindukan pertolongan Tuhan. Sebab kadang-kadang setan juga bisa bikin kita hancur waktu semua baik-baik dan semua aman-aman. Tapi kita ingat Yesus waktu dia dibawa, melihat kerajaan dunia,
dia tidak tergiur dan jatuh. Dia bilang, kalau engkau sujud menyembah beta, seluruh kerajaan dunia ini semua saya akan serahkan kepadamu. Tapi karena Yesus ada firman Tuhan dalam hidupnya, hai iblis, ada perkataan, ada tertulis, engkau hanya menyembah kepada Tuhan Allahmu. Beta sone perlu sembah lu. Hanya menyembah kepada Tuhan, hanya menyembah kepada Allah. Jadi kesukaran setan juga bisa pakai. Kelimpahan juga setan bisa pakai. Hanya sekarang tergantung soal kita punya hati ini. Mau dikasih kepada Tuhan atau tidak. Sombong juga bukan hanya orang kaya yang sombong. Orang miskin juga ada yang sombong. Jadi bukan soal terpuruk atau memiliki segala-galanya. Tapi sebetulnya persoalan hati kita yang berpaut dengan Tuhan. Datang kepada Tuhan dalam segala situasi. Tundukkan kepala, bawa hidup kita kepada Tuhan. Jangan hanya cari Yesus ketika membutuhkan sesuatu. Izinkan Yesus benar-benar menjadi Raja dalam hidup kita, perintah hidup kita. Ikut Yesus dengan iman yang setia, bukan iman yang emosional, yang sebentar bilang hosana, lalu sebentar bilang salibkan dia. Haleluya. 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 Yesus.